ada orang tua, ada orang dinas ya, dinas yang terkait ya tentunya Bu Ari ya. Iya, Bu. Oke. Eh, Bagaimana kira-kira tindak lanjut setelah kegiatan coaching ini ke depannya kira-kira Bu Ari? Tindak lanjutnya saya akan tetap melaksanakan, Bu. Ya tadi, Bu, mungkin merehab ruangan dengan memberikan pelayanan kepada murid dengan semaksimal mungkin gitu, Bu. Jadi tetap itu prioritas utama saya, atau yang jelas kita melibatkan semua warga sekolah untuk kedepannya gitu, Bu. Oke. Baik, semoga apa yang Bu Ari inginkan, cita-citakan sebagai seorang pimpinan dan menjadi warga sekolah itu sendiri tentunya semoga bisa jadi kenyataan ya Bu ya secepatnya ya Bu ya. Saya sebagai rekan Ibu di sini eh, tentunya akan mengasih dukungan secara moral gitu ya Bu ya. Iya, Terima kasih terima atas kasih. perbincangan kita hari ini. Saya berharap semuanya akan menjadi lebih baik dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tupinem. Saya juga Iya. merasa agak lega bisa bisa sharing dengan Ibu. Semoga saya bisa melaksanakan komitmen saya ke depannya untuk menciptakan um, anak pendidikan kita yang semakin maju ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Waalaikumsalam Ibu. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Luar biasa. Alhamdulillah sama-sama sehat kita ya, Bu. Nah, Alhamdulillah. sebelum kita mulai, Bu, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini, Bu? Jujur ya, walaupun saya sudah sering melakukan pembicaraan dengan siapa-siapa, tapi namun kalau ada seperti ini kadang ada rasa canggung, ada rasa tegang, itu saya rasa manusiawi ya Bu ya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan unek-unek saya, mungkin saya butuh seseorang lah untuk menuangkan unek-unek itu. Nah, kenapa hari ini jatuh pilihan saya kepada Ibu Ari gitu loh. Iya. Iya, Bu, biasa itu. Kalau merasa apa, Bu? Merasa canggung, merasa ini sebelum kita memulai suatu kegiatan tuh saya rasa sudah biasa, Bu ya. Tapi yang jelas Ibu harus bahagia untuk hari ini ya, Bu ya. Nah, Siap Ibu. ini masalah unek-unek nih, Bu. Kira-kira apa yang menjadi unek-unek Ibu gitu, yang menjadi yang banyak Ibu pikirkan tadi kan? Iya. Kira-kira apa tuh, Bu? Masalah apa? Beratkah atau masih gimana gitu? Ya, kalau dibilang berat sebenarnya nggak berat sih, cuma lebih pada tuntutan. Ketika ini kebetulan saya sebagai guru BK di sekolah, kemudian saya juga merupakan ketua Kombel di sekolah dan merupakan ketua bimbingan konseling di Kabupaten Palawan. Jadi saya pingin cerita dengan Ibu, masalah saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya. Jadi ketika saya jadi ketua itu saya selalu diminta tampil untuk mempresentasikan kegiatan. Nah, disinilah saya mengalami kesulitan begitu. Iya ya, Bu. Mantap, Bu. Kayaknya saya nih udah merasa hebat lah, Bu, karena Ibu mau berkonseling dengan saya, bercoaching dengan saya. Padahal Ibu nih udah ketua eh, bimbingan konseling yang biasa mengapakan masalah, Bu ya. Ini mau pula coaching dengan saya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Nah, kira-kira, Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari setelah kita melakukan sesi coaching ini? Ya, itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk mempresentasikan di depan umum, Bu, lebih pada mempresentasikan apa namanya bahan-bahan presentasi saya di depan umum. Itu begitu, Bu. Oh iya iya. Padahal kalau saya lihat Ibu ini sudah biasa ya Bu ya untuk mempresentasikan atau untuk berbicara di depan umum. Nah itu saya lihat kalau Ibu udah jadi ketua Kombel, jadi ini tuh kan kayaknya udah biasa yang Ibu lakukan. Nah sekarang Bu, kira-kira Bu definisi tujuan akhir yang
diinginkan oleh seorang Ibu Tuti ini seperti apa, Bu? Meskipun ya seperti saya sampaikan di awal tadi tuh Bu, meskipun Mhm. sudah selalu melakukan, komunikasi dengan orang-orang tertentu, dengan orang umum, tapi yang namanya kita mau tampil, kita pasti ingin kelihatan lebih ya Bu ya, heeh. Iya, Jadi yang target saya di sini definisi dari tujuan akhir saya ingin melakukan presentasi itu dengan percaya diri, heeh dengan heeh. membuat audiens terkesan dengan apa yang saya sampaikan, begitu Bu. Iya ya. Tapi Mhm, kalau selama ini Bu, pengalaman sebelum-sebelum ini kan Ibu juga sudah merasa percaya diri Bu ya? Atau mhm mhm. mungkin ada sedikit nervous ya Bu ya? Tapi kalau menurut saya sih Bu, kalau nervous atau kurang pede itu mungkin sudah sifat kita Bu ya, sebagus Mhm mhm. apapun kita Bu ya. Nah, Mhm mhm. kalau sekarang ini Bu, eee, dengan apa, percaya diri ini Ibu dengan, mempercaya dirikan posisinya supaya lebih percaya diri itu bagaimana itu Bu, kira-kira? Ya itu Bu, saya pun kadang-kadang bingung. Satu sisi saya kadang udah merasa siap nih, merasa siap. Tiba-tiba kok nervous itu datang gitu. Kadang-kadang memposisikan diri seperti itu tuh yang, wah ini kok beda ya. Kemarin kok saya happy-happy aja, siap-siap aja kok kadang. Mhm Nah mhm. kadang-kadang tiba-tiba ada aja tuh, entah apa gara-gara mungkin tampilan, kadang-kadang dari busana kita aja kadang-kadang kita udah, ini apa nggak sih, pede nggak sih seperti ini hari ini. Nah kadang-kadang seperti itu Bu. Iya, sebenarnya tujuan Ibu tuh bagus banget loh, ya. Menurut Ibu tuh menurut saya itu sudah bagus, karena bagus sekali lah gitu. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Nah, gini Bu, ukuran keberhasilan sebenarnya setiap orang beda-beda ya Bu ya. Mhm Cuma mhm. yang saya pinginkan di sini tentunya dari presentasi saya yang Mhm mungkin bisa menampilkan dengan lancar, kemudian mhm hilangnya rasa gugup, hilangnya mhm. rasa gugup, kemudian yang paling terpenting adalah mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Nah, ketika kita sudah mendapatkan feedback dari audiens, rasanya kan kita terobati ada timbal balik nih, oh berarti ini nyambung ke audiens begitu Bu. Heeh. Ih, bagus Mhm. sekali, Bu. Saya juga merasa seperti itu ya. Mhm. Ibu berarti pingin itu semua berjalan lancar, tanpa rasa gugup, tanpa rasa nervous ya, Bu, ya Iya, intinya. iya. Itu mungkin dambaan kita semua, terus Mhm. mendapat feedback yang baik dari audien ya, Bu, ya, yang Benar. jelasnya. Berarti memang semua orang mungkin menginginkan seperti itu, tapi saya rasa Ibu bisalah untuk menjadi seperti itu, Bu. Nah, baik Amin. Ibu, kita lanjut ya. Mhm, baik, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam melakukan sebuah presentasi, Bu? Lah, itulah Bu tadi Bu, saya kadang-kadang merasa gugup. Bahkan pernah saya, pada posisi yang lupa dengan kata-kata yang ingin saya sampaikan dalam presentasi. Kan luar biasa itu. Saya sudah beberapa kali melakukan presentasi, tiba-tiba saya ada pada, titik yang saya lupa, apa yang Hmm, ingin saya sampaikan, kan luar biasa itu menurut saya tuh, mhm. iya. Iya, Iya, Bu, saya, itu memang udah sifat manusiawi, tapi memang kita harus lebih belajar mungkin ya, Bu, ya, untuk terus jadi kita sering-sering berlatih mungkin ya, Bu, ya. iya, Terus sekarang gini, Bu, dengan itu semua, Bu, dengan pengalaman yang sudah ada, ya kan? Di saat itu, bagaimana perasaan itu muncul, Bu? Kan nah, itu seketika itu kan, Bu, iya, ya? mhm mhm mhm. Tiba-tiba gitu. Nah, itulah Bu. Kan memang kalau kita mau tampil nggak bisa diprediksi ya Bu ya. Kita sudah siap nih, kita sudah siap dengan kematangan, dengan kesiapan kita, konsep sudah kita tentukan. Tiba-tiba mungkin ada satu kendala yang di awal misalnya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa, apa ya, takut saya memberikan nilai yang tidak baik dengan audiens saya. Iya Kemudian saya iya. takut takut saya tidak merasa apa yang saya tampilkan itu menjadi sempurna. Nah, itu seperti itu Bu. Iya, tidak bisa menyampaikan dengan Iya, bagus ya, Bu, ya? iya, iya, benar Heeh, sekali. iya. Oke, Bu, terus, baik, Bu. Sekarang apa rencana Bu Tuti untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan, Bu? Ya Bu, saya ingin mempersiapkan materi presentasi yang lebih baik tentunya, Mhm, kemudian melatih presentasi di depan cermin. Saya iya berlatih di depan cermin, kemudian mendapat feedback dari teman sejawat saya. iya, Bu, intinya kita ini ya, Bu, ya,
mempersiapkan materi presentasi yang baik, yang menarik Bu ya. Ya, Terus ya. berlatih terus ya Bu ya, berlatih sering gitu kan. Walaupun di depan cermin Bu ya. Ya. Nah, itulah Bu. Atau mungkin bisa dikerjakan dengan teman sejawat. Bagus itu Bu. Terus Bu, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Oke, kalau ditanya prioritas itu ya pertama ya saya ingin mempersiapkan presentasi saya dengan baik, kemudian berlatih dengan baik. Tadi seperti saya katakan di depan cermin, saya yakin Iya. kalau saya siapkan dengan fondasi yang baik dan hasilnya juga akan baik begitu. Iya, otomatis bisa menghindari rasa gugup dan yang lain tadi ya Bu Iya, ya. benar. Oke. Terus Bu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang lebih baik? Nah, lebih baik dari yang sebelumnya gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Strateginya mungkin kalau kemarin saya selalu presentasi menggunakan slide-nya dengan PPT, mungkin pada kedepannya saya akan menggunakan slide-nya itu menggunakan Canva yang lebih menarik. Kemudian mungkin bahasa saya yang intonasinya lebih saya jaga dan gerakan tubuh saya biar semua menjadi satu kesatuan yang bagus yang sampai ke audiens begitu Bu. Iya, sangat mantap itu Bu. Karena sekarang dengan kecanggihan, dengan perkembangan teknologi yang lebih canggih Bu ya, Iya. mungkin PPT itu sudah agak tersingkirkan dengan media Canva Bu ya. Ya. Karena Canva itu lebih menarik gitu ya. Nah, sekarang Bu, adakah langkah-langkah yang sangat baik menurut saya. Nah, rencana aksi yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat dan siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk membantu berkomitmen ini Bu? Baik Bu, saya berkomitmen untuk mempersiapkan yang pertama materi presentasi saya dengan baik. Kemudian saya harus banyak berlatih mungkin di depan cermin ya Ibu ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian minta bantuan dengan mentor yang memang mungkin sudah lebih bagus. Kemudian feedback dari teman sejawat saya. Saya rasa semua itu akan mendukung saya untuk saya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya Bu, iya. Oke Bu, udah sangat bagus Bu jawabannya. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan itu bisa terlaksana Bu ya. Bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini menurut Ibu? Nah, kalau ditanya tindak lanjut, tentunya saya akan berlatih terus. Saya sebagai sudah terlahir sebagai guru dan diperlukan dengan banyak hal, tentunya saya akan terus belajar untuk membuat sebuah presentasi saya yang lebih menarik secara berkelanjutan. Kemudian saya akan fokus dengan kegiatan yang saya lakukan. Mungkin begitu, Bu. Oh iya, iya Bu, semoga mendapat hasil yang maksimal Bu ya, hasil yang seperti kita inginkan dengan kerja keras Ibu untuk memperbaiki ya Bu ya, memperbaiki diri, memperbaiki semuanya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, baiklah Bu, sepertinya pembicaraan kita sudah selesai. Saya berharap Ibu kita masih bisa berkonsultasi Bu atau melaksanakan coaching ini di kemudian hari, paling tidak kita merasa agak lega Bu ya dengan semua ini. Iya, saya cukupkan sampai di sini Bu. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum. Terima kasih juga Bu Wari sudah mendengarkan, jadi pendengar baik dan setia saya pada sore hari ini. Semoga pembicaraan kita, proses coaching kita pada sore hari ini bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.